يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kegiatan ibadah ini kita mulai bersama-sama dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat waktu dan nikmat kesempatan. Nikmat kesehatan. Nikmat iman, nikmat Islam. Dan karena semua nikmat yang Allah anugerahkan tadi, pada hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan salah satu ritual kita sebagai umat Islam, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kegiatan ibadah kita pada hari ini benar-benar menjadi salah satu bukti bahwa kita ingin meningkatkan ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, juga kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah dengan segenap tenaga yang kita miliki, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelihara baik-baik iman Islam kita dengan selalu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, baik yang disampaikan melalui kitab suci Al-Quran maupun melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha sekuat tenaga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan komitmen yang kuat untuk memegang teguh iman dan Islam ini, kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan hamba-hamba yang muttaqin, dan kita nanti akan bisa mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan salah satu dialog Nabi Muhammad SAW bersama para
ketika beliau dalam majlis seperti ini. Pada satu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man muflis?" Qalu, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Faqala, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in fatiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khotoyahum faturihat alayhi summa turiha finnar." Akhrajahu Muslim wa Ahmad. Pada satu kesempatan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian siapakah orang yang pailit itu? Siapakah orang yang dinyatakan bangkrut itu?" Para sahabat kemudian menjawab, "Di kalangan kami ya Rasulullah, orang pailit itu adalah orang yang tidak memiliki dirham, juga tidak memiliki harta benda." Mendengar perkataan para sahabat tersebut, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya orang pailit di antara kalian adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Di samping itu dia membawa dosa, mencaci maki orang, menfitnah orang, memakan harta orang, mengalirkan darah, dan juga memukul orang. Kemudian orang yang dizalimi itu diberikan kebaikan oleh pelaku. Apabila semua kebaikan habis sebelum dia mampu menebus semua dosa-dosanya, maka dosa orang yang dizalimi tersebut ditimpakan kepada pelaku dan kemudian dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita renungkan sebentar. Apa korelasi dari pernyataan Nabi Muhammad ketika berdialog dengan para sahabatnya ini? Sementara kita tahu bahwa ada nilai-nilai dasar dari sholat, nilai-nilai dasar dari puasa, nilai-nilai dasar ya dari ibadah zakat yang luar biasa. Ketika kita bicara ibadah sholat, perintah sholat itu diterima langsung oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj yang baru kita peringati seminggu yang lalu, di mana Rasulullah menerima perintah sholat ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat itu dinyatakan sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa ibadah sholat itu adalah tiang agama. Siapapun yang menegakkan sholat, maka dikatakan dia menegakkan tiang agama, dan siapapun yang meninggalkan dinyatakan dia merobohkan tiang agama. Ibadah sholat memiliki nilai yang luar biasa, di mana salah satu nilai utamanya adalah sholat merupakan amalan yang akan dihisab oleh Allah pertama kali pada hari kiamat. Di mana kalau sholatnya baik, maka seluruh amal ibadah yang lain akan ikut baik. Begitu pula sebaliknya. Nilai yang lain dari sholat, bahwa dengan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa dengan sholat itu sesungguhnya bisa menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Nilai dasar dari ibadah puasa sesungguhnya adalah pengendalian diri, mengendalikan dari sifat amarah, mengendalikan dari sifat rakus,
mengendalikan dari sifat-sifat yang tercela yang dilarang oleh Allah maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilai dasar dari zakat adalah kepekaan sosial, empati, berbagi, berkolaborasi, tolong menolong. Ternyata nilai-nilai baik dari sholat yang begitu dahsyat, dari puasa yang begitu hebat, dan dari zakat yang begitu indah tidak akan cukup manakala ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memiliki dosa-dosa sesama anak Adam. Dalam hadis Nabi tadi dikatakan tidaklah akan cukup ketika kita menghadap Allah membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala sholat, tetapi kita mencaci maki orang. Ketika kita masih dengan mudah mengolok-olok orang, merendahkan orang, mencari-cari kekurangan orang lain, baik kekurangan itu bersifat fisik, body shaming, maupun kekurangan terhadap perilaku atau yang lain. Kalau kita masih suka ghibah, masih suka membicarakan aib orang, kalau kita masih menfitnah, bahkan karena fitnah ini nyawa bisa hilang, karir bisa turun, harta benda bisa hilang karena kejahatan dari sifat fitnah, ataupun membunuh, baik dalam artian membunuh jiwa seseorang atau membunuh karakter seseorang atau yang lain. Dalam hadis Nabi tadi dikatakan bahwa semua kebaikan, pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat akan diberikan kepada siapapun yang pernah mungkin kita fitnah, yang mungkin pernah kita cerca, kita maki, kita olok-olok. Kebaikan-kebaikan orang tersebut akan disampaikan, akan diberikan, dan tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang menjadi korban akan ditimpakan kepada pelaku tersebut. Naudzubillah min dzalik. Sesungguhnya ibadah yang baik, sholat yang baik akan membuahkan akhlak yang mulia, akan membuahkan amal-amal yang baik. Apalagi dalam waktu 1 minggu belakangan ini, 1 bulan belakangan ini, mungkin kita sadari atau tidak, ketika kemarin ada peristiwa pesta demokrasi, mungkin lidah kita pernah mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Ketika kita melihat gambar-gambar terlontar dari lidah kita, mungkin ada cercaan, mungkin ada hinaan, ataupun perkataan-perkataan yang lain, yang itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah melalui mimbar ini kita bersama-sama beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan baik yang sadar kita lakukan atau yang tidak, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Yang pertama tentunya, mari kita bersama-sama perbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang pertama adalah perbaiki sholat. Sholat adalah penghambaan diri yang paling diutamakan. Ketika kita sujud, gambaran sujud itu adalah penyerahan diri mutlak, di mana kepala kita, dahi kita yang sangat kita agungkan, kita letakkan di lantai, kita hadapkan kepada Allah sambil kita katakan, Maha suci oh ya Allah yang Maha besar. Ketika sholat ini kita tegakkan dengan baik, mudah-mudahan hikmah sholat yang dikatakan mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar, baik itu keji dalam arti secara individual dalam lingkungan-lingkungan terdekat, maupun perbuatan-perbuatan mungkar dalam konteks yang lebih jauh lagi. Mudah-mudahan dengan sholat yang baik itu
kita dihindarkan oleh Allah dari perilaku-perilaku yang tercela. Yang kedua, marilah sama-sama kita jauhi. Sesungguhnya kalau ibadah kita kepada Allah, hak kita kepada Allah, itu Allah yang menilai. Tetapi yang penting adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Tidak akan cukup manakala belum ada pintu maaf, belum ada saling memaafkan, belum ada saling meridhoi antara satu orang yang pernah disakiti dengan orang yang menyakiti. Marilah kita jaga perilaku kita, baik hubungan kita dengan teman sebaya, dengan teman-teman di kantor, dengan tetangga-tetangga di rumah, maupun dengan kalangan yang lebih luas. Yang kadang-kadang ucapan itu bukan karena lidah kita, tetapi karena tangan kita. Melalui apa? Melalui komunikasi lewat WhatsApp, lewat alat komunikasi yang kita miliki, yang kadang-kadang kita tanpa sadar. Tangan kita mengupload sesuatu yang barangkali itu sulit kalau ini dibaca orang banyak, dan ternyata itu menyakiti orang banyak. Betapa sulitnya kita meminta maaf. Oleh karena marilah kita jaga dari nilai kuasa pengendalian diri, mari kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nilai lebih pada kegiatan kita, pada sholat kita pada hari ini, sehingga ada peningkatan ketakwaan kita, ada kebaikan ibadah kita, dan ada komitmen untuk menjauhi perilaku-perilaku yang tercela, terutama ucapan-ucapan kita yang memang selamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu banyak tergantung dari cara menjaga lidahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la